Saudaraku yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023, tertulis dalam kitab Roma pasal 7 ayat 15 hingga 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita. Domingo, hari Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Itu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Tuhan memberikan kita kemujuran, kebutuhan hidup, apa yang kita butuhkan. Tetapi yang terutama lagi dari situ ialah Tuhan memberikan kita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, ayat-ayat dari khotbah tadi agak panjang, tapi saya akan coba sedemikian rupa untuk menggambarkan dengan runut, tuntas, dan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Saya mulai. Safety first. Itu yang sering kita lihat, kalimat yang ditancapkan di satu tempat, di proyek, di pabrik, ataupun di tempat-tempat yang lain. Safety first. Layar dengan warna kain yang putih, kemudian di tengahnya ada gambar dari circle atau roda begitu, dan di bawahnya tertulis utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan. Safety first. Saudara, saya lama pendeta untuk melayani para anak buah kapal dari mancanegara di Tanjung Priok. Di palka kapal itu, palka itu artinya tempat dimuat barang-barang yang dibawa dari luar dan kemudian dibongkar lagi Tanjung Priok untuk dinaikkan ke truk-truk yang di situ ada dan dibawakan kepada pemiliknya. Di situ juga di palka kapal itu tertulis utamakan keselamatan. Safety first, itu kalimatnya. Artinya yang bekerja di situ diingatkan untuk menjaga keselamatannya. Pakailah helm kerja. Siapa tahu nanti ada jatuh dari atas menimpa kepalamu, maka itu membuat kamu berbahaya hidupmu,
bahkan mungkin kamu boleh meninggal. Safety first, pakailah sepatu kerja. Karena apa? Yang kamu nanti lihat di situ mungkin kamu injak, ada beling, ada kaca yang tajam, dan itu melukai kakimu, mengakibatkan kamu juga untuk susah bekerja dan bahkan juga menderita. Utamakan keselamatan. Safety first, pakailah sarung tangan. Apa yang kamu pegang nanti dalam saat bertugas itu menjaga keselamatan dari tanganmu, tidak tergores, tidak luka oleh karena benda-benda tajam yang ada di situ. Saudaraku yang terkasih, kalimat itu sangat penting, tapi kita melihat makna rohani yang lebih dalam lagi dalam hidup ini. Firman Tuhan bicara tentang keselamatan tubuh dan jiwa kita. Itu yang lebih utama. Firman Tuhan bicara tentang keselamatan tubuh dan jiwa kita. Karena yang bercokol dalam hidup ini dan yang harus kita lawan hari lepas hari ialah dosa. Dosa bukan hanya kalau mencuri. Dosa bukan hanya kalau kita membunuh, menipu, serakah atau berbohong. Tetapi dosa itu terjadi bila ada pelanggaran, menyimpang dari aturan, menyimpang dari hukum yang berlaku, dari hukum Tuhan. Penyimpangan itulah yang disebutkan dosa, dan itu terjadi dalam diri kita hari lepas hari. Penyimpangan artinya luncas, lari dari sasaran. Saya buatkan satu contoh. Seseorang yang mengambil anak panahnya mau menembak hewan di depan sana untuk menjadi kebutuhannya, tapi anak panahnya itu luncas, menyimpang dari sasaran tadi. Hewan itu selamat, tapi kita menjadi kecewa. Itulah yang dianggap dengan satu peristiwa yang mengecewakan pemiliknya. Saudaraku yang kekasih, kita melanggar hukum Tuhan, kita berbuat dosa karena hidup kita ini lari dari maksud Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan. Ada kesayangan dan kenikmatan hidup. Ada dosa yang susah untuk ditinggalkan. Dosa favorit, saya katakan istilahnya. Kita tahu itu salah, tapi tidak bisa kita stop atau berhenti untuk tidak melakukannya. Sudah salah, kita sadari, tapi kita melakukannya untuk hari-hari selanjutnya. Ada orang, umpamanya saya buat begini, ada orang yang senang dengan minum alkohol sampai dia tidak normal lagi dalam menjalankan pekerjaannya. Dia goyang-goyang sambil nyanyi-nyanyi, dia senang dengan sistem seperti itu, keadaan itu. Dia jatuh. Kemudian untuk minggu depan lagi dia ulangi. Karena dia tidak tahan untuk tidak melakukan hal itu. Ada orang yang suka berbohong untuk tujuan yang macam-macam. Dia sadar bahwa berbohong itu sebenarnya melanggar perintah Tuhan, tapi dia lakukan. Dia perbuat untuk kepentingan sesaat. Dia mungkin juga berkata, "Ampuni aku Tuhan." Tapi kambuh lagi dosanya dan dia berbuat lagi hal yang sama. Ada orang yang terpengaruh karena ganja, morfin dan lain-lain. Merusak hidupnya,
tapi tidak bisa dia kalau tidak melakukannya untuk hari-hari tertentu. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, ajakan dari khotbah ini untuk kita, pertama, ajakannya ialah hiduplah dalam Tuhan. Hidup ini pergumulan, struggle. Life is struggle. Hidup adalah pergumulan. Paulus bergumul. Dia ahli Taurat, orang yang pintar sekali, murid daripada seorang profesor yang terkenal, Gamaliel namanya. Dia sangat dihormati dosennya ini. Bahkan Paulus sendiri juga sebagai ahli Taurat dihormati. Adakah hukum Taurat yang menolong untuk tidak dibawa dalam tekanan dosa? Adakah hukum Taurat menjamin hidup kekal, menjadi hidup bebas dari pergumulan karena dosa? Sama sekali tidak. Itulah kesimpulan dari Paulus yang awal-awalnya sangat setia, ahli kepada Taurat itu, tapi dia merasakan ini tidak ada tujuan yang memberikan keselamatan. Ada hal yang lain, maka dia bergumul dalam hidupnya. Saudaraku, apakah hukum Taurat perlu? Saya mau jawab sendiri, hukum Taurat itu sangat perlu. Kenapa? Karena hukum Taurat itu mengatur hubungan kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan juga mengatur hubungan kita terhadap manusia yang ada di kiri kanan kita dengan sesama. Hukum Taurat itu ibarat pagar yang membatasi perilaku kita. Jangan melompat keluar dari pagar itu dan mau melakukan sesuatu untuk kepentingan sesaat. Hewanlah yang melanggar pagar itu untuk menikmati pucuk-pucuk daun pepohonan yang ada di luar pagar tadi. Manusia jangan melakukan seperti itu. Hukum Taurat itu ibarat cermin. Kalau kita berdiri di depan cermin, kita mengamati muka kita, wajah kita, diri kita. Apa ada yang jelek di situ, ada yang perlu dibenahin, maka cermin itu berguna bagi kita. Jadi hukum Taurat itu berguna juga untuk mengatur sikap dan perilaku kita. Tetapi yang pasti dikatakan melalui Alkitab ini ialah hukum Taurat itu walaupun baik tidak akan mampu memberikan keselamatan hidup bagi kita. Yang penting dalam hidup ini kita menghargai hukum Taurat, tapi juga kita jangan lupa bahwa bila bicara tentang keselamatan hidup, bukan hukum Taurat yang memberikan garansi dan jaminan, tetapi kasih karunia Tuhan semata dalam Kristus Yesus. Itulah yang dilaksanakan oleh Paulus dalam hidupnya sebagai penginjil yang bertobat dan meninggalkan hukum Taurat dengan segala janji-janjinya dan menjadi penginjil yang agung yang menyaksikan Yesus sebagai juru selamat hidupnya, juru selamat kita dan dunia ini. Pesan yang kedua dikatakan dalam nas ini, hidup ini adalah pilihan dan keputusan. Hidup ini adalah pilihan dan keputusan. Dosa, pengampunan, dan keselamatan ada dalam diri Yesus. Dosa, pengampunan, dan keselamatan ada dalam diri Yesus. Ajarannya, kasihnya yang tulus dan agung hingga kematiannya di kayu salib, itulah sumber dan jalan keselamatan hidup ini. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup,
Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Akulah, bukan yang lain, bukan manusia yang lain, bukan pemimpin-pemimpin di dunia ini, tetapi akulah menjadi jalan keselamatan dan hidup. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, melainkan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita bebas bukan oleh karena aturan-aturan yang sudah ada, tapi karena darah Kristus Yesus itulah kita beroleh keselamatan. Dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, pilihlah jalan yang benar, ikuti, maka kamu akan menerima keselamatan hidupmu, keluargamu, dan orang yang kamu kasihi. Ingat akan syair dari satu lagu yang berjudul Amazing Grace. Amazing Grace, tulisan John Newton. Awalnya dia seorang nahoda kapal yang membawa barang-barang. Satu ketika dia mengalami badai, gelombang yang sangat besar. Kapalnya mau karam, dia juga akan terbenam, tetapi akhirnya dia selamat dan sampai di darat. Dan sesudah tiba di darat, dia berubah, beralih, bukan lagi hanya untuk membawa barang dan uang, tetapi juga untuk menginjili demi keselamatan manusia. Dia menulis syair yang kita temui dalam Kidung Jemaat 40 berbunyi demikian. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Pada bait kedua dikatakan, ketika insaf ku cemas, sekarang aku lega, syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Semoga syair lagu itu memberikan masukan kepada kita untuk menimbulkan keyakinan bahwa keselamatan bukan karena hukum-hukum yang ada dan berlaku, tapi keselamatan hanyalah oleh karena darah Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian itu. Sampai di situ renungan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan dipesankan kepada kita supaya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita memulai hidup baru. Lawanlah ajakan dosa. Dengan anugerah dan keselamatan oleh darah Kristus, kita menjadi manusia yang beriman, manusia yang merdeka, dan memulai hidup baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Engkau menguatkan kami bahwa keselamatan dan hidup ini adalah karena kasih anugerah-Mu melalui Kristus Yesus, melalui salib Kristus itu, melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu. Bila kami sadar akan keselamatan yang daripada-Mu, maka kami dapat hidup dan harus mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar, taat aturan, taat hukum. Karena keselamatan itulah dasar dari pemikiran, dasar dari hidup kami untuk berbuat baik. Berkatilah kami bersama seisi rumah tangga kami. Berkatilah juga gereja-Mu di mana gereja-Mu berdiri, dan berkati juga para pelayan-pelayan gereja-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami, karena dalam hidup kami ini selalu ada hal-hal yang menjerat hidup kami. Kami sadar akan dosa, tapi kami susah
dan sulit untuk melawannya. Bahkan kami ditundukkan untuk berbuat dan meneruskan itu pada waktunya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Biarlah Tuhan bersama dengan kami hari ini, keluarga, anak-anak kami, famili, dan juga semua orang yang kami kasihi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.